Kue ridho kalau orang-orang yang nggak sholat, nggak cewek, nggak istinja, mimpin wong soleh. Jadi harus dibalik, harus membolehkan orang soleh yang mimpin orang dolim, jangan dibalik. Wong soleh bokon yang masjid kabeh, wiridan kabeh, dipimpin wong dolim hanya karena kamu mengharamkan politik. Jadi orang itu harus ngerti. Makanya ketika beberapa nabi itu harus kita tahu, ada nabi yang ngaji terus kayak Nabi Yahya, Nabi Isa. Ada yang nabi yang seumur-umur itu jabat kayak Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Kamu boleh niru Nabi Dawud, Sulaiman jabat, tapi nggak boleh meniru istrinya 1000. Kenangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus ditulis, karena hanya dengan ditulis ilmu itu abadi. Nggak boleh riwayat itu hanya berdasar karena kamu hafalan mundobit itu terus tidak nulis, tidak boleh. Kita itu punya pengalaman buruk dan itu eman betul. Gini ku fiqhul Les bin Sa'ad. Al-Les afqahu min Malik. Dewi Imam Syafi'i. Al-Les afqahu min Malik. Illa anna ashabahu dayya'uhu, kata Imam Syafi'i. Lais itu orang paling alim, alimu Misra, faqihu Misra. Itu kalau debat sama Imam Malik itu berjilid-jilid. Tapi ashabu Malik itu lebih peduli terhadap pikiran-pikirannya Imam Malik, sementara ashabul Les itu enggak, sehingga enggak ada mazhabnya hilang. Jadi nasib ulama yang mazhabnya hilang itu Les bin Sa'ad, kemudian Sufyan bin Uyainah, ini semua gurunya Imam Malik. Sufyan As-Tsauri juga gurunya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Nanti nasibnya Mbah Mun kalau tidak ada yang mentadwin, membukukan, akan seperti itu, karena orang akan menafsirkan tidak dengan panduan guru-gurunya ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama masih ingat ketika ini betapa luar biasanya Mbah Mun tentang tafsir. Seperti yang kita katakan Gus Rosid tadi, Mbah Mun itu putra Mbah Zubair, tapi ngaji sama orang ahli tafsir, ahli Quran, ini Said Alawi. Sehingga Habib Salim Asy-Syatiri itu punya karangan ya tentang tafsir, namanya An-Nafahat Al-Haramiyah atau Al-Fawaid Asy-Syatiriyah. Kalau gadah kitab sekitar 2 jilid. Mbah Mun itu dulu ngajar kita Faidul Khobir fi ulumil Quran, fi ulumit tafsir. Rian ngajar seminggu 2 kali di MGS. Ini Pak Sukron ya termasuk alumni MGS, berarti pernah sekolah berapa kali Pak diulang Mbah Mun? Seminggu 2 kali. Jeleng seminggu 2 kali. Khatam. Tak kok khatam gak boleh. Jujur itu baik. Jadi jujur itu baik. Nah, barokahnya mudawan. Saya beri contoh satu, betapa resikonya andekan ilmu itu tidak mudawan. Ya kayak Khawarid itu. Khawarid itu orang yang ibadahnya khusyuk, tapi itu kecelakaan bagi sejarah umat. Sampai Nabi ngendikan syarru hadil ummah al khawarid syarrul khalqi wal khaliqah. Orang khawarid itu buruk-buruknya makhluk, ini Kak sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang khawarid itu menganalisis nubuah itu dengan pikirannya sendiri, bukan dengan pikiran sing mudawan musalsal ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya beri contoh yang paling gampang. Ketika Nabi Fathu Mekah itu kan corong Jawa kudune kaul itu semangat tawaf. Tapi Nabi unik, semua sahabat itu tofu mus'atan, semua tawaf secara jalan kaki. Padahal kayak apa kita diusir dari Mekah, kayak apa kita meninggalkan Mekah secara tidak terhormat. Mestinya Fathu Mekah yang diperjuangkan mati-matian itu menjadikan hal yang luar biasa. Dan kita punya kaidah al-ajur bi qadrit ta'ab, bahwa pahala itu sesuai tingkat kesulitan. Tapi Nabi itu unik, semua sahabat itu tawaf jalan, tapi Nabi itu tawaf rakiban. Nabi dengan santainya naik onta, kemudian beliau tawaf. Itu andai kan tidak ditadwin, tidak dibukukan oleh ulama-ulama, termasuk Imam Nawawi yang ngarang Majmu', maka orang Khawarid atau yang sejenisnya, nggak usah diterjemah garis keras atau garis apa nanti sensitif, pokoknya Khawarid dan sejenisnya. Dan itu di Mekah, jadi kamu jangan ngait-ngaitkan dengan Indonesia. Itu mesti menafsirkan kok enak Nabi lengas-lengas numpak onto sing liyane melaku. Tapi barokahnya tafsiran ulama itu dibukukan.
Nabi yang saat itu tofa rokiban, ya, Nabi yang saat itu tawaf secara berkendara, itu afdolu mungkin bi alfi fadilatin sampai ilama la nihayatallah daripada yang tawaf masyian. Karena yang tawaf berjalan itu hanya melakukan satu kaidah bahwa al ajru bi qadrit tak. Tapi itu punya resiko fikih jangka panjang. Andai kan Nabi ikut tawaf jalan, maka akan dianggap syarat sahnya tawaf harus berjalan. Dan itu kita kesulitan ketika kita setengah lumpuh, setengah sakit. Lalu kalau kita pakai kursi roda, pakai skuter, dalilnya apa? Barokahnya Nabi tawaf rokiban, maka ada solusi, ada referensi kalau kita tawaf tidak masyian, yaitu dengan cara naik kursi roda dan yang lain-lainnya. Maka ketika Imam Nawawi, maka yang dilakukan Nabi itu fardun alaihi, Nabi melakukan itu harus, karena Nabi harus menjelaskan ke umat bahwa tidak termasuk syarat sahnya tawaf adalah secara berjalan, tapi naik juga boleh. Itu andaikan tidak ditadwin oleh ulama, maka pikiran ini tidak sampai kita. Dan kita rodok-rodok khawarid, kok enak Nabi, padahal Nabi pas itu ya sehat. Nah sama ketika Mbah Mun ngersakno Gus Yasin jadi wakil gubernur, juga banyak Gus Rosid ini, Gus Subab kerso jadi DPR RI, Gus Kamil ya ketua DPR Rembang. Itu maka menjadi fikih bahwa ulama itu tidak harus berhadapan-hadapan dengan negara. Buktinya orang sekali Mbah Mun, putrane diminta disuruh mengkhidmati negara. Sehingga harus menjadi tradisi besar bahwa ulama dan umara tidak harus berbenturan. Bukan masalah menangkal. Coba kalau itu tidak ada rawinya, paling golek gaji, paling golek duit. Lah itu kan ruwet. Itu tafsiran khawarid. Jadi, saya itu punya sanad mutasil. Saya berkali-kali ketemu abahnya Gus Rosid, beliau juga guru saya, Gus Subab, semuanya. Itu ketika beliau menolak itu Mbah Mun maksa. Gus Kamil dulu pertama disuruh jadi DPR ya menolak, sampai pernah transit di dalam saya di Jogja itu 3 hari. Dan Mbah Mun akhirnya sampai duka harus mau. Tapi lama-lama kita tahu bahwa beliau ingin menyelamatkan Indonesia, bahwa Indonesia nggak perlu dipertentangkan antara ulama dan umat. Nah, itu harus terus. Karena kalau kita ingin versi tertentu, pasti Indonesia itu chaos. Chaos itu ya chaos lah. Guru hara. Kalau guru hara terjadi safkut dima, pengaliran darah, yang dosa kita. Makanya Mbah Mun sering cerita ke kita. Saya tidak pernah bilang saya ke kita. Semua santrinya levelnya sama, karena sama-sama dengar. Bedanya lali beeling gitu, cok. Ambek paham sama tidak paham itu, cok. Sebetulnya saya ingin bilang saya, karena saya berkali-kali khosoni bidzalika syekhuna, tapi kita semua sama lah, sama-sama mutawatir sama. Fiqhus siyasa atau fiqhul imamah atau fiqhul khilafah, terserahlah bahasa sampeyan. Itu juga harus diwariskan. Sehingga dulu sampean tak ceritani, dulu yang semi-semi khawarij itu ya sudah banyak. Wah, Nabi itu harus ngomong akhirat terus, masa Nabi jabat? Oke, dari segi jabatan itu duniawi, kesannya buruk karena jabatan itu duniawi. Tapi kalau dibalik, atardo ayyaku nasolihu tahta yadidz zalim. Kue ridho kalau orang-orang yang nggak sholat, nggak cewek, nggak istinja mimpin wong soleh. Mesti harus dibalik, harus membolehkan orang soleh yang mimpin orang dolim. Jangan dibalik, wong soleh pokok yang masjid kabeh wiridan kabeh dipimpin wong dolim hanya karena kamu mengharamkan politik. Jadi orang itu harus ngerti. Makanya ketika beberapa nabi itu harus kita tahu, ada nabi yang ngaji terus kayak Nabi Yahya, Nabi Isa. Ada yang nabi yang seumur-umur itu jabat kayak Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Kamu boleh meniru Nabi Dawud, Sulaiman jabat, tapi nggak boleh meniru istrinya 1000. Itu 4 saja masalah gitu ya. Sitok wis kudu pegatan ya gitu. Rai-rai nggak meyakinkan ini satu aja sudah. Tapi itu tidak saya loh. Jadi sampai Allah menurunkan ayat am yahsuduna nasa ala ma atahum wa min fadli faqad ataina ala Ibrahim alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azim. Jadi ada orang-orang soleh yang oleh Allah disebut bahwa mereka itu jabat. Gini ku alu Ibrahim.
Ada banyak lah orang-orang soleh yang jabat. Mereka adalah orang-orang yang tak kasih kitab, tak kasih hikmah, tapi ya wa atenahum mulkan azim. Ketika Mbah Hasyim di putra Gus Wahid jabat, dulu Mbah Wahab Hasbuwah dia anak Gus Wahid juga jabat. Mbah Mun punya putra Gus Bab, abahnya Gus Rosyid dulu ya di PRRI, Gus Yasin wakil gubernur. Ini kita sebagai muridnya Mbah Mun bukan melihat urusan jabatan, urusan bahwa kita ikut berbakti sama negara. Makanya ketika Mbah Mun kapundhut hari Selasa tanggal 5 Dzulhijjah, itu saya masih ingat betul. Ketika itu saya di dalam, ada Gus Subab, ada Gus Naji, ada Gus Kamil, ada semua lah. Itu mereka itu kelihatan apa ya, masih nggak sadar kalau abahnya wafat. Kelihatan senang. Senangnya itu karena mereka menyaksikan betapa yang diinginkan Mbah Mun itu kesampaian. Beliau-beliau ini cerita, Mbah Mun itu cerita gini, Cung, aku nak mati Jumat berarti aku wali, nak mati Selasa aku ya wong alim. Jadi berarti beliau itu milih jadi orang alim. Jadi dia relax. Terus ada beberapa apa ya, uang lah atau apa lah. Kata beliau sama Gus Subab, bilang ke Gus Subab, bab ya aku nak teko balekno, nak ra teko bagi ning anak-anak. Jadi semua dipersiapkan. Begitu mudah beliau melihat kematian, melihat kapundhut, melihat seringan itu. Karena kerinduan seorang wali atau orang soleh kepada Allah itu rindu sekali. Dan ini kita harus punya riwayat, dan itu menjadi fikih besar. Nggak boleh kamu pakai fikih khawarij. Kiai kok jabat, kiai kok kedonyan. Misalnya ono kiai wong soleh ora oleh kedonyan, terus saiki wong salat buruwe wong ra salat, kowe rido? Wong salat buruwe wong ora salat, mergo sing salat kok kon melarat. Dadi nak fikih aja fikih khawarij. Fikih sing bener maca majmu', nak ra iso maca jerone maca judule. Ya sadar. Enak. Mungkin Pak Tony, Pak Sukron ya. Karena dia di Mekah lebih terkenal ketimbang Mbah Mun katanya. Itu Mbah Mun sampai tertawa-tawa. Mbah, jebule jenengan mriki terkenal kula. Kok iso kron? Lah niku tiyang tunggal dalam iki Sukron. Ya jadi Mbah Mun punya murid ya macam-macam. Ada yang kayak saya, ada yang kayak Pak Sukron. Makanya saya pertama datang, Sukron dikur, jarang enten, celok, nak agak teko agak gelem isi. Terus datang. Tadi bisi saya, Gus Audi foto, nak raja jenjiran gak difoto. Terus saya bilang gini, saya itu kalau di mana-mana sering jejer wong putih, lagi ki jejer wong ireng. Semoga ini kafarohnya saya jejer wong putih-putih. Jadi saya teruskan lagi ya, harus selalu ada riwayat. Makanya saya alhamdulillah pernah diminta Gus Subab itu ya guru saya, beliau baca manhajnya fikihnya Mbah Mun di acara kesekian harinya Mbah Mun wafat. Karena saya masih ingat betul ketika di Medina saya sering digandeng Mbah Mun. Hak Sholahuddin Al-Ayyubi nganti pinter ngono iku jarene mergo murid Imam Ghazali. Tapi jarene hak murid putu murid. Terus saya bilang putu murid ya impun nate kula hitung nak murid mboten pas, mboten tok waktune. Yes putu murid. Karena saya pernah di masjidnya Sholahuddin Al-Ayyubi di mimbarnya. Itu futuhatnya itu sekitar 815. Jadi kalau tak hitung Imam Ghazali lahir 410, 450, wafat 505, kayaknya betul menangi. Oh ya, senang ngono putu murid. Itu beliau punya konsep mengalahkan pasukan salib. Itu yang dipakai itu kitab Ihya. Itu singkat cerita beliau nyuruh, "Jaiku golek iya." Tak cari. Ketemu terus tak tasihkan beliau, ya itu saya tak maksud ya itu Imam Ghazali begitu fasih cerita tentang penyusunan kekuatan, dan itu logikanya sederhana sekali dari sesuatu yang jibillah, yang normal. Misalnya begini ya, al-insan abdul ihsan, bahwa manusia itu pasti menjadi budaknya kebaikan. Hitung saja sekarang misalnya begini, kita jadi orang soleh meditera karuan gremengan sinis, yang ini orang fasik senyum lomo apian. Kira-kira orang netral itu kalau jagungan ke kamu apa ke sini? Yang lomo, yang nyaman kan?
Sehingga orang boleh mengatakan ketika ngarang fikih senyum itu sunat di karangan fikih, tapi di aplikasi nyata tidak bisa. Bagaimana kalau ada orang netral, bisa soleh bisa fasik, sing fasik senyum, sing soleh merengut, sehingga yamilu orang yang netral ini ke yang fasik. Kamu bisa ngarang fikih kalau sedekah itu sunat, karena itu sudah tidak wajib, karena yang wajib itu zakat. Kamu bisa ngarang fikih seperti itu. Tapi kalau dalam tatbiki tidak bisa. Misalnya saya orang soleh hidup di tengah kota, atau orang soleh hidup di pedalaman, terus saya medit mentang-mentang sudah zakat, nggak pernah sedekah. Sing wong fasik jor-joran sering nyervis rokok gratis, ngopi gratis. Kira-kira kemana kecenderungan orang itu? Ke yang fasik, karena al-misan Abdul Es. Nah, hal-hal seperti ini tuh yang dikaji Imam Ghazali, kemudian itu menjadi inspirasi Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau dia ingin solid, maka harus berbuat baik sama siapa saja, karena itu cara punya kekuatan. Nah, kita enggak, kita ini memaksakan kebenaran tapi prosesnya tidak simpati. Makanya kata para mufassir, walaupun tafadzur ghalidal qalbi lan faddu min khaliq, itu kata para mufassir, hada sayyidul khalqi wa hadza ahabbul khalqi ila Allah. Ini Rasulullah, orang paling dicintai Allah. Itu saja sekali salah dalam perilaku sosial, itu bayangannya lan faddu min khaliq, orang akan bubar. Padahal ma'anna hadza muayyadun bi ruhil qudus. Padahal Rasulullah itu orang yang diberi kekuatan malakut, kekuatan langit. Itu saja dibayangkan kalau salah secara sosial, lan faddu min khaliq, orang akan bubar. Apalagi kamu yang keramatnya nggak jelas, hizib gak mandi, terus salah sosial, istaqabbal wa minna minkum taqabbal ya kan. Sehingga Mbah Mun itu baik sama siapa saja, termasuk baik sama Megawati, sama apa saja. Bahkan beliau sebelum haji sempat ketemu Megawati, dan beliau sebelum itu ya pernah bilang ke saya, ke kita, aku ketemu Bu Mega dan Indonesia aku damai. Makanya ketika beliau kabundut Dzulhijjah, itu min asyuril hurum, karena al asyurul hurum itu ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Beliau kabundut 5 Dzulhijjah, bulan yang termasuk sakral di Islam. Dan beliau kabundut 6 Agustus, bulan yang paling nasionalis dalam Indonesia. Jadi Allah memilihkan beliau bukan sekedar tempatnya di Ma'la, tapi pakai bulan yang paling sakral sesuai konteks masing-masing. Dalam religius Dzulhijjah itu sakral, dalam nasionalis Agustus itu sakral. Kayak apa Allah memilihkan beliau? Makanya ini saya cerita ya, saya mungkin 10 menit lagi, sampai santai aja, ini nggak ganggu lama-lama supaya nggak ribet. Makanya di antara yang ditulis beliau tentang jabatan, tentang jabat, nah ini cerita saja. Beliau menulis feeling Torah. Sekarang halaman 37. Nanti kalau yang nggak paham ngaji sama Pak Sukron, sudah tak ijazahi tadi. Kobil tuh. Jadi nanti yang nggak paham, iya itu nanti. Kau cobain. Apa? Kau jaluk deh. Wah, serang. Kau lagi jaluk Melayu sudah. Sah ke? Sah. Ini konco kulo mulai teng sarang ngantos. Nanti foto-foto tegen kulo tanggal 3 Syawal. Ini Pak Sukron nih. Gus, gue nak jadi kiai jogeman kaya aku. Tak pikir apa? Ceritanya gini Gus Rosid, dia itu kiai, mungkin kiai debutan. Dia dengan santainya cerita, man soma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal faka'annama somat daro kullah. Jadi puasa Ramadan kemudian puasa 6 hari Syawal, maka seakan-akan puasa setahun. Singkat cerita ada orang lugu puasa tanggal 2 ini. 2 Syawal puasa. Soan Pak Sukron pas kiai ini rokok. Terus kata orang lugu tadi, getun Pak aku anut jenengan. Jebule jenengan gak poso. Saya bilang, lah opo ke dalil ngono barang lah opo. Dalil liyane ya kena. Tapi itu kearifan, menurut saya dia cerita itu kearifan. Maka ini warning ya, siapapun yang ngiyai jangan dalil sesuatu sing ra iso nglakoni. Ora udah ini ilmiah gak apa-apa. Lho kula lah ora pati wani dalil sing ngoten-ngoten ora wani mergo
Wong santri sarang bebas, ora usah tirakat bebas. Mau nek 6. Piye? Tambah sampai 6. Dari bangun Setahun buat sampai. Memang ini didikan sarang yang keterusan. Mbah Mun itu kan mengharamkan santri tirakat. Iya. Santri ora usah tirakat. Santri sarang ora usah tirakat. Mondok sarang tok iku wis tirakat. Nang yo banyune wasin. Kadang ape ning WC yo iku ning lembak-lembak. Wis banyu asin nggone sesekan ra duweke wis swara tenan ngono. Jadi ra usah tirakat itu wis istirahat. Jadi saya ulang lagi ya. Al-fiqhu, fikih itu harus mudawwan. Saya yang sudah kecelok alim saja itu sering nggak tahu kalau itu tidak ditulis oleh ulama-ulama kita. Kayak tadi, kenapa Nabi tofa rokiban? Padahal Nabi juga yang mengajari al-ajru bi qadrit ta'ab. Andai kan Nabi tidak tofa rokiban, maka kita akan kesulitan nyari referensi bagaimana hukumnya tawaf pakai kursi roda. Barokahnya mudawwan dianalisis oleh Imam Nawawi dan seterusnya bahwa Nabi tofa rokiban adalah wajib bagi beliau untuk memberi pelajaran bahwa itu sah. Coba kalau nggak ada penjelasan itu, mungkin orang menduga-duga Nabi ku piye dipek menangi dewe, khawarit sebenarnya pikirannya. Dan itu harus ada yang mudawwan. Sama seperti Nabi Dawud, Nabi yang jabat, Nabi Sulaiman, Nabi yang jabat. Supaya jabatan itu tidak tunafis solahiyah, bahwa jabat itu tidak berlawanan dengan kesolehan. Nyatanya banyak orang soleh yang jabat. Tentu yang nggak jabat lebih banyak. Israel tak belo. Kalau Pak Sukron dia soleh tapi buatan jabat. Cuma soleh sampai kuat ngantek kapan ya roh. Nah sini yang halaman ini terakhir, masih 7 menit, 37. Hada summa idza nazarna ilal adarisan. Kalau waca bismillahirrahmanirrahim. Wal mamlakatani al ukhrayani allatani mazalata qaimataini ilal yaum ani al mamlakatal hasyimiyah al urduniyah wa mamlakatal maghrib tawallahuma al hasaniyuna aidan. Artinya Mbah Mun cerita bahwa banyak orang-orang soleh bahkan min dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka jabat jadi raja, yaitu pasnya di Maroko adalah rajanya Al Hasani, apa? Hasani. Juga di Ordon di Jordan itu rajanya Al Hasani. Intinya Mbah Mun mau ngendikan kamu jangan anti jabatan, banyak orang-orang soleh yang jabat, bahkan bukan sekedar soleh tapi itratu Rasulillah al itra at-thahira, itratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini dan beliau menulis itu. Wal mamlakatani al ukhrayani allatani mazalata qaimatain ilal yaum ani al mamlakatal hasyimiyah al ordoniyah wa mamlakatal maghrib tawallahuma al hasaniyah itu. Hada summa idza nadharna ilal adarisah. Adarisah itu Sayyid Idris. Sayyid Idris itu al Hasani ya. Jadi al Hasani yang paling populer di Maroko namanya apa? Al Idris. Makanya disebut adarisah. Yang dzurriyyahnya al Idris disebut apa? Adarisah. Kayak yang bermadzhab Hambali disebut Hanabilah. Nah, summa idza nazarna ilal adarisa wajadna anna ba'dhum wasalu ila sultanah war riyasah faqad sabaqa an assasa Sayyid Idris bin Abdullah daulatan azimatan fil maghrib wa nudiya bis Sayyid Muhammad As-Sanusi malikan ala Libya. Jadi ini ya saya mau cerita Mbah Mun itu satu khazanah besar, melahirkan murid-murid yang alim alamah ya banyak sekali tidak bisa dihitung. Melahirkan murid yang bahkan putra yang cakap politik banyak. Siapa yang nggak ngakui alimnya Gus Naji? Siapa yang nggak ngakui fleksibelnya Gus Subab di jabatan Gus Kamil? Itu nggak bisa terhitung. Makanya ini khazanah besar, nggak usah dibentur-benturkan. Ada yang nekuni alim, ada yang nekuni jabatan. Semua itu untuk li'ilain apa? Kalimatillah. Jadi ini nggak ada masalah. Wonten sing konaah Bapak Sukron sesurip wae, semenengah ae, urip wae. Tapi tadi sudah tak ijazahin. Nanti pokoknya ini kalau nggak paham tanya Pak Sukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.